Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nezala Aurariana dengan NIM A12.2024.07174 dari Program Studi Sistem Informasi kelompok A12.6301U. Di sini saya akan memaparkan ringkasan materi mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan mulai dari minggu pertama hingga minggu ke-7. Dimulai dari yang pertama, yaitu konsep dasar CRM. CRM adalah strategi untuk membangun dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan meningkatkan penjualan. Jika kita membahas antara pelanggan baru dan pelanggan lama, manakah yang lebih menguntungkan di antara keduanya? Maka menurut saya adalah akan lebih menguntungkan pelanggan lama, karena pelanggan lama ini sudah kenal dan sudah percaya dengan produk kita, sehingga akan lebih menghemat biaya pemasaran dan juga akan lebih mudah untuk mengenalkan produk kita yang lainnya kepada pelanggan lama. Kemudian materi yang kedua yaitu memahami pelanggan. Sebuah perusahaan perlu untuk memahami pelanggannya secara individu dengan cara mengelola datanya dengan baik. Dengan memahami pelanggan ini, maka perusahaan akan lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggannya dan akan dapat menyesuaikan produknya sesuai dengan harapan pelanggannya. Kemudian materi yang ketiga yaitu implementasi proyek CRM. Ada 5 tahapan utama. Yang pertama adalah menyusun strategi dan tujuan CRM. Kemudian yang kedua yaitu membangun dasar proyek dan struktur kerja. Yang ketiga adalah menganalisis kebutuhan dan pemilihan mitra. Kemudian yang keempat adalah implementasi proyek CRM. Dan yang kelima yaitu evaluasi hasil kinerja. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Materi yang keempat yaitu Customer Related Database. Database pelanggan adalah dasar dari seluruh aktivitas CRM. Database pelanggan ini dapat digunakan di aktivitas operasional, strategi, analisis, dan kolaborasi. Nah, database pelanggan ini sangat penting sehingga harus dijaga kualitasnya. Dapat dengan cara menghapus duplikasi data, kemudian memperbarui data secara rutin, dan juga mengamankan data. Next ke materi yang kelima yaitu Customer Portfolio Management. Customer Portfolio Management adalah seksi mensegmentasikan pelanggan sesuai dengan nilai dan karakteristiknya sehingga perusahaan akan dapat menentukan pelayanan yang lebih tepat bagi tiap segmennya. Contohnya adalah program BCA Prioritas, di mana nasabah BCA Prioritas ini akan mendapatkan layanan yang lebih eksklusif dibandingkan dengan nasabah BCA reguler. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan profit dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian materi selanjutnya, materi yang ke-6 yaitu CRM dan Customer Experience. Customer Experience adalah kesan yang dimiliki oleh pelanggan terhadap suatu produk dari awal mengenal produk tersebut hingga saat menggunakan produk tersebut. Ada 3 hal utama untuk membangun customer experience yang baik. Yang pertama adalah customer centric yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu membangun hubungan emosional secara langsung dengan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu mendengarkan feedback secara real time. Dapat melalui survei atau memanfaatkan feedback yang ada di media sosial. Kemudian materi yang terakhir atau yang ketujuh yaitu membedakan pelanggan. Setiap pelanggan ini unik dan berbeda serta mempunyai karakteristiknya masing-masing, sehingga sebuah perusahaan harus mengetahui karakteristik setiap pelanggannya. Ada 4 kategori pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan yang paling loyal, kemudian yang kedua yaitu pelanggan yang paling berpotensi, yang ketiga adalah pelanggan yang paling merugikan, dan yang keempat adalah pelanggan yang berada di antara keduanya, yaitu dapat menguntungkan perusahaan atau justru merugikan perusahaan. Nah, dengan membedakan pelanggan ini, maka perusahaan akan lebih efisien dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Demikian materi pengelolaan hubungan pelanggan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.